Hai hai hai, kembali lagi dengan aku di Bersama Sedina. Kali ini kita lanjut bahas materi TBI, yaitu tentang present tense. Nah, present tense itu kan ada banyak ya teman-teman. Present tense itu terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada simple present tense, kemudian ada simple present continuous tense, present perfect tense, dan yang terakhir present perfect continuous tense. Untuk lebih tahu jelasnya, saksikan terus ya video ini. Kita mulai dulu dari simple present tense. Simple present tense ini kapan sih digunakan? Dia itu digunakan pertama untuk menyatakan habitual action, yaitu kebiasaan sehari-hari, atau dapat juga digunakan untuk menyatakan general truth atau kebenaran umum. Misal matahari terbit dari mana? Timur atau barat? Nah, yang kayak gitu tuh. Untuk rumus umumnya itu, pertama ada yang positif ya. Subjek diikutin oleh verb 1, kemudian diikutin objek, dan komplement. Untuk subjek yang orang ketiga, he, she, it, kita tambahin s atau is di akhirnya ya teman-teman. Kemudian untuk kalimat negatifnya, kita tambahin do or does, kemudian ditambahin not. Kalau do itu untuk I, you, we, they, sementara does itu untuk he, she, it, kayak gitu teman-teman. Untuk kalimat tanyanya, do atau does-nya itu kita pindahin ke depan, kemudian diikuti oleh subjek, verb 1, objek, dan komplement. Untuk kata keterangan waktunya apa? Kata keterangan waktu yang biasa ada di present tense ini ada today, every day, setiap hari, every year, setiap tahun, twice a week, 2 kali seminggu, kayak gitu ya teman-teman. Karena dia kebiasaan sehari-hari, jadi sering dilakuin. Dan ada lagi nih catatan tambahannya. Kan tadi ada untuk kata kerja orang ketiga, semisal he, she, it. Untuk yang berakhiran O, CH, SH, atau X, kemudian Z, di akhirnya itu kita tambahin IS ya, atau ES. Misalnya nih, was menjadi wasses. Ini ada tambahan IS di belakangnya. Misalnya Andi mencuci, jadi Andi was gitu. Kemudian kiss, kita tambahin ES setelah kiss-nya nih teman-teman. Go, kita tambahin ES, jadi goes, naik sepeda, nggak gitu juga kali ya. Goes naik sepeda kan biasanya. Box, kita tambahin IS jadi box. Fix, kemudian kita tambahin IS jadi fixes. Kayak gitu tuh teman-teman contoh-contohnya. Kemudian untuk kata kerja yang berakhiran Y gimana bang? Kalau yang berakhiran Y gitu ya, dihilangin Y-nya, kemudian kita tambahin IS atau IES gitu ya. Contoh katanya itu misal belajar, study ya. Study ini kan kata akhirnya Y ya kan. Kita ubah menjadi, kita hilangkan Y-nya, tambahin IS, jadi studies. Misal, Monica studies, kayak gitu, Monica belajar. Carrie menjadi carries, Mary menjadi marries, gitu ya teman-teman. Nah,
Untuk contoh di simple present tense ini kalimatnya apa aja? Ini dia. They go to swimming pool every week. Mereka itu pergi ke kolam renang setiap minggu. Di sini kita lihat they-nya itu sebagai subjek, kemudian go-nya itu sebagai verb one ya. Nggak kita tambahin s atau is karena subjeknya they, bukan he, she, it gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya ini, he goes to swimming pool every week. Di sini verbnya kan ditambahin is ya. Itu kenapa? Karena subjeknya adalah he, kayak gitu ya teman-teman. Untuk contoh kalimat negatifnya, kita tambahin do or does. Kita ngikutin sesuai subjeknya. Karena di sini subjeknya adalah they, maka kita menggunakan do, diikutin not dan verb one. Contohnya, they don't go to swimming pool every week. Untuk kalimat interrogatifnya, do-nya tadi kita pindahkan ke depan ya. Kita pindahin ke depan subjek, kemudian diikutin oleh verb one dan bla 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 selanjutnya gitu ya. Contohnya, do they go to swimming pool every week? Untuk contoh lainnya, Rania always studies every night. Maksudnya di sini, always kenapa tambahin s itu? Always itu memang untuk kata yang berarti selalu ya. Jadi itu arti kalimat di sini adalah Rania selalu belajar setiap malam kayak gitu teman-teman. Ini always bukan karena verb 1 ditambahin s ya, bukan. Tapi di sini verbnya itu studies. Dari study kita tambahin is, kayak gitu teman-teman. Dan selanjutnya ada contoh, do you watch football on weekend? Setelah memahami simple present tense, kali ini kita lanjut simple present continuous tense. Yang mana simple present continuous tense ini sendiri mengatakan suatu kejadian yang sedang berlangsung pada saat dibicarakan. Misalnya, saya sedang memasak pada saat ini, kayak gitu. Berarti saya beneran sedang memasak pada saat ini, kayak gitu teman-teman. Nah, kita masuk aja ke rumusnya ya. Rumusnya itu adalah subject diikutin oleh to be, yang mana to be-nya itu adalah is, am, atau are. Is itu, to be is itu untuk he, she, it. To be am itu untuk I. Dan are itu untuk you, we, they. Kemudian setelah to be diikutin oleh verb ing ya. Untuk kalimat negatifnya, subject diikutin oleh to be, is, am, are, kemudian not, plus verb ing. Untuk kalimat tanya atau kalimat interrogatif, to be-nya kita pindahin ke depan, diikutin subject dan verb ing. Jadi untuk simple continuous ini sendiri selalu ada verb ing gitu teman-teman, kalau mudah ngapalinnya. Untuk kata keterangan waktunya apa aja? Kata keterangan waktunya ada now, sekarang, right now, at this time, at present, look, watch out, kayak gitu teman-teman. Setelah tahu rumus dan kata keterangan waktunya ya, kita masuk ke contohnya. Contohnya di sini, Manda is studying in the class at this time. Manda sedang belajar di kelas pada saat ini. Di sini Manda kan si ya, maka to be-nya itu adalah is. Kemudian studying, yaitu verb ing-nya. Kemudian diikutin oleh komplemennya, kata pelengkapnya ya. Kemudian untuk kalimat negatifnya di sini, Manda isn't studying in the class at this time. Manda tidak sedang belajar di kelas pada saat ini. Mungkin aja lagi jam istirahat gitu ya. Di sini kita tinggal nambahin not setelah to be-nya, to be is ini.
kita tinggal nambahin not. Setelah itu sama. Kemudian untuk kalimat tanyanya, to be yang tadi kita pindahin ke depan, is-nya kita pindahin ke depan, kemudian diikutin subjek, subjeknya itu Manda, kemudian diikutin oleh verb ing, studying, dan komplementnya, gitu ya teman-teman. Jadinya, is Manda studying in the class at this time, kayak gitu. Nah, setelah simple present continuous, kita masuk lagi ke simple present perfect tense. Di mana present perfect ini menyatakan suatu kejadian yang telah dimulai dari masa lalu dan masih berlanjut hingga saat ini, atau udah selesai pada satu titik di masa lalu. Namun efeknya masih terasa sampai sekarang, ya kayak ditinggal doi ya. Udah selesai pada masa lalu tapi masih teringat-ingat, ya nggak gitu juga kali ya. Untuk rumusnya apa bang? Rumusnya ini ya, untuk yang kalimat positifnya, subjek diikutin oleh have atau has, diikutin verb 3 plus objek plus complement. Jadi itu yang menandain dia perfect itu have atau has-nya, kemudian verb 3 di sini ya teman-teman. Untuk have itu sendiri diikutin untuk subjek yang I, you, they. Sementara has itu untuk he, she, it gitu teman-teman. Kalau untuk kalimat negatifnya gampang aja, kita tinggal tambahin not setelah have atau has. Untuk kalimat tanyanya, have atau has-nya tadi kita pindahin ke depan ya teman-teman. Kemudian diikutin subjek, diikutin oleh verb 3-nya gitu ya. Nah ini tadi IUID untuk have, kemudian isi itu untuk has gitu ya. Untuk kata keterangan waktunya apa aja, bisa yet, already, since, dan for. Untuk since itu artinya sejak, dan for itu artinya selama. Tapi teman-teman juga harus perhatiin, kadang di soal itu since itu juga dapat berarti karena gitu. Jadi ya tergantung situasi lah kita menggunakannya. Setelah mengetahui rumus-rumusnya, kita langsung aja masuk ke contohnya ya. Agar lebih mudah mengerti, contohnya adalah I have taught English for 2 years. Aku sudah mengajar bahasa Inggris selama 2 tahun. Di sini subjeknya adalah I. Maka diikuti oleh have tadi ya teman-teman. Kemudian talk itu kan kata kerja ketiga dari teach ya. Nah, kemudian diikuti oleh objek dan komplementnya. Untuk kata keterangan waktunya di sini ada for 2 years. Yaitu udah 2 tahun lah dia itu ngajar bahasa Inggris gitu artinya. Untuk kalimat negatifnya, kan tadi sudah aku bilang juga ya, kita tinggal tambahin not setelah kata have atau has. Jadinya kalimatnya I have not taught English for 2 years. Aku sudah tidak ngajar bahasa Inggris sejak 2 tahun gitu artinya. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya, have I taught English for 2 years? Have-nya tadi yang setelah subjek kita pindahin dia ke depan menjadi di depan subjek, kemudian diikutin oleh verb 3 dan objek dan komplementnya gitu teman-teman untuk contohnya. Setelah tadi kita udah belajar simple present tense, present continuous, present perfect tense. Jadi ada satu lagi ya teman-teman, yaitu present perfect continuous tense. Ini yang terakhir, jadi udah mulai semangat ya teman-teman, kalau udah mulai berakhir gitu. Yang tadinya ngantuk-ngantuk, sekarang udah mulai bangun dari tidurnya. Perfect continuous tense ini sendiri menyatakan suatu kejadian yang telah dimulai dari waktu lalu dan masih terjadi sampai saat ini gitu juga teman-teman. Ya mirip-mirip sih sama yang present perfect tense aja. Cuman kalau present perfect continuous ini dia berarti sedang terjadi.
gitu. Untuk contoh kalimatnya, untuk kalimat positif, subjek diikutin oleh have atau has, kemudian diikutin oleh been. Nah, tandain di sini teman-teman. Diikutin lagi oleh been ya. Kemudian diikutin oleh verb ing, object, dan complement. Untuk kalimat negatifnya, kita tinggal tambahin not kayak tadi, notnya setelah have atau has ya, bukan setelah been-nya. Jadi not-nya itu setelah have atau has. Subjek diikutin oleh have atau has, kemudian not, plus verb ing, plus been, plus verb ing, plus subject, plus complement. Untuk kalimat tanyanya, have atau has yang kita pindahin ke depan, diikutin oleh subjek, plus been, plus verb ing, plus object. Tuh rumusnya kira-kira udah paham lah ya. Setelah paham rumusnya, kita mesti tahu nih kata-kata waktu yang sering digunain apa aja. Untuk kata keterangan waktunya lagi-lagi karena dia ada perfect di sini, maka keterangan waktu yang paling sering masuk ya, since atau for ini, sejak dan selama. Untuk contoh kalimatnya, Ani has been knitting since 2 weeks ago. Jadi tuh Ani tuh kerjanya merajut aja. Ini ya, aku artiin Ani telah dan sedang merajut sejak 2 minggu yang lalu. Jadi tuh Ani tuh udah merajut dari 2 minggu yang lalu dan sekarang masih merajut gitu. Nggak selesai-selesai. Untuk kata ininya, kalimat negatifnya, Ani has not been knitting since 2 weeks ago. Jadi ada tambahan not setelah kata has gitu ya teman-teman. Dan kenapa has? Kayak tadi udah dijelasin di awal ya, mantau ada yang lupa. Has itu kita gunain mengikuti subjeknya. Di sini Ani. Ani di sini kan dia perempuannya, makanya kita gunain has gitu. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya, has-nya kita pindahin ke depan, kemudian diikutin subjek tadi kan gitu ya. Jadinya, has Ani been knitting since 2 weeks ago? Nah, gitu contohnya teman-teman. Gimana kira-kira materinya? Udah lebih paham atau malah makin nggak paham? Kalau sudah lebih paham, kita mau masuk ke soal dan pembahasan. Untuk soal kali ini, merupakan soal PKN tahun 2016, tahun 2010 ya teman-teman, nomor 146. Kok jadi 2016 sih? Kayak inget-inget masa lalu aja. Nomor 146. Since there are many complaints about the new products, the company blank 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 the products now. Di sini kita lihat ada kata since. Tapi coba kita perhatiin, since ini berarti sejak atau karena gitu ya. Kayak yang aku bilang tadi. Di sini since there are many complaints about the new product, jadi itu ada komplain tentang produk baru gitu. Sejak ada komplain, enggak kan? Berarti ini karena ada komplain tentang produk baru, perusahaan blank 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 the product now. Sebenarnya tanpa kita artiin kita juga bisa memahaminya ya. Di sini ada kata-kata waktu apa kira-kira? Iya benar banget. Di sini ada kata-kata waktu now. Kalau now itu maka kita gunain simple present continuous ya. Yang mana present continuous itu to be diikutin oleh verb ing. Nah, di sini mana yang menggunakan to be, yang A sama D ya. Sementara untuk yang B, recall ini kan untuk present, jadi salah. Sementara yang C, recall ini kan verb 2 atau verb 3 gitu ya, salah juga. Sementara yang A dan D kan bisa mungkin ya, karena ada to be-nya. Tapi to be diikutin oleh verb ing, maka yang benar itu yang A teman-teman, is recalling.
Jadi the company is recalling the product now, gitu. Kita lanjut ke contoh yang selanjutnya ya. Kali ini soal nomor 122 yang aku ambil dari soal PKN STAN tahun 2011. As soon as the midfielder blank 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 the ball, the striker will shoot it to the goal. Kira-kira di sini apa ya yang dapat membantu kita untuk menjawab pertanyaannya? Di sini ada kata will. Kalau ini kan will kalau simple future ya. The striker will shoot it to the goal. Kira-kira yang mana teman-teman? Nah, benar banget. Di sini tuh ada kata yang dapat membantu kita yaitu as soon as. Yang mana as soon as ini memiliki pola khusus ya. Di mana as soon as diikutin oleh present tense, diikutin lagi oleh future tense. Jadi untuk di sini kan untuk future tense sudah ada the striker will shoot it to the goal, maka kita tinggal cari yang present tense-nya. Jadi as soon as the midfielder blank 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 present tense ya. Kalau present tense di sini kita lihat subjeknya the midfielder aja sendiri ya, maksudnya singular. Jadi kita cari yang ada tambahan is-nya. Yang mana kira-kira? Ya benar banget yang A ya. Jadi yang A jawabannya. Untuk soal yang terakhir, soal nomor 127 yang aku ambil dari soal PKN STAN tahun 2017. Sama lagi nih sepertinya teman-teman. As soon as the last passenger blank 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 into the ship, the gate will be closed. Kali ini karena tadi udah jelas di soal nomor 122 ada as soon as, kali ini juga ada as soon as. Jadi itu sering banget di soal PKN STAN pola as soon as ini. Jadi teman-teman wajib hafal dan memahaminya dan sering-sering latih soalnya juga ya. As soon as the last passenger blank blank blank, kita cari simple present tense-nya. Karena the last passenger di sini kan singular ya, maka kita cari yang ada tambahan s atau is karena present tense tadi. Kalau yang A will get udah jelas banget salah, ada will-nya. Kemudian yang B got salah ya, ini verb to. Kemudian yang D have got salah juga. Jadi jawaban yang paling benar itu get ditambah s jadi gets. Jadi jawaban yang paling benar itu yang C. Nah, ini aja pembahasan atau materi kita tentang present tense kali ini. Terima kasih aku ucapin buat teman-teman yang telah menonton. Dukung terus channel ini ya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian agar lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.